Putri Lingkungan Hidup itu bukan hanya sebagai formalitas ajang perlombaan saja, tapi itu suatu bentuk tanggung jawab kita dan bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Kenalkan, nama aku adalah Fani Anggraini Nabila Putri. Aku akrab disapa sebagai Fani dan aku merupakan salah satu siswi dari SMP Negeri 56 Surabaya. Dengan nomor peserta 1374 dan dengan judul pengolahan yaitu Anorganik Anti Panik, inovasi olah sampah anorganik menjadi barang yang berguna. Jadi hal yang mendorong saya untuk memilih proyek pengolahan sampah ini karena sampah anorganik atau sampah plastik ini sampah yang setiap hari pasti akan ada, pasti akan bertambah banyak dan diikuti dengan bertambahnya populasi manusia, entah itu dengan faktor migrasi, emigrasi, ataupun kelahiran, dan masih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya populasi manusia. Itu juga menjadikan salah satu penyebab dari meningkatnya dan bertambahnya sampah plastik yang ada di lingkungan tempat kita tinggal. Dan secara garis besar, sampah plastik ini merupakan sampah yang sangat susah sekali untuk terurai. Butuh waktu berpuluh-puluh hingga beratus-ratusan tahun untuk mengurai sampah plastik. Dan yang lebih mirisnya, sekarang itu banyak saya temukan sampah plastik atau sampah anorganik ini terbuang atau berakhir di tempat yang tidak sesuai. Salah satu contohnya yaitu sungai, pantai, di sela-sela tanaman, dan bahkan banyak juga sampah anorganik ini masuk ke TPA atau tempat pembuangan akhir tanpa dipilah. Jika sampah ini banyak yang masuk ke TPA tanpa dipilah, itu juga akan meningkatkan tarif pemerintah dalam mengolah sampah. Dan saya juga ingin kontribusi diri saya untuk mengolah, memilah, dan memanfaatkan sampah plastik yang ada di tempat tinggal saya, yaitu di kota Surabaya. Jadi sampah anorganik yang paling banyak saya temukan yaitu sampah botol plastik dan juga sampah saset. Nah, sampah botol plastik ini kan pasti kita semua ataupun masyarakat sekitar menggunakannya. Jadi itu adalah sampah yang paling banyak saya dapatkan dari setoran warga-warga sekitar. Dan juga sampah saset, saset makanan, kemudian barang-barang seperti deterjen, sampo, dan lain sebagainya. Dan untuk capaian saya sudah mendapatkan sampah plastik atau sampah anorganik ini sebanyak 2.543 kilo atau 2 ton 5 kuintal 43 kilo. Dan juga udah memilah sampah plastik sebanyak 315 kilo dan juga udah sosialisasi kepada 216 masyarakat atau partisipan. Dan untuk produk apa aja yang udah aku buat dari pemilahan ini, ini semua sampah ini hanya sebagian yang aku pilah dan juga sebagiannya aku setorkan ke pabrik untuk diolah lebih lanjut. Dan produk yang udah aku hasilkan yaitu antara lain yang pertama adalah tas dari tutup botol, yang kedua ada pot sebanyak 87 pot dan ada sebagian yang sudah aku sumbangkan, dan juga aku udah mengolah menjadi rak buku, dan yang terbaru yang akan launching habis ini yaitu gantungan kunci dan juga gelang dari lelehan sampah plastik emberan. Jadi proses daur ulang sampah ini yang pertama yaitu pastinya melalui proses pemilahan. Setelah sampah dipilah sesuai dengan jenisnya, kemudian baru masuk tahap selanjutnya. Misal salah satu contohnya adalah sampah plastik emberan, yaitu setelah dipilah sampah tersebut akan dikirimkan ke peleburan, dilebur menjadi biji plastik, dan setelah dilebur menjadi biji plastik kemudian dikirim lagi ke pabrik untuk diolah menjadi alat-alat rumah tangga atau barang gerabah. Sebenarnya seluruh sampah anorganik ini proses daur ulangnya hampir sama semua.
tetapi yang membedakan hanya di hasil akhirnya. Kalau kardus dilebur, diolah menjadi kardus baru. Kemudian kalau botol plastik dilebur, diolah menjadi galon. Jadi tantangan dari masyarakat sekitar adalah mereka kurangnya pemahaman tentang pengolahan sampah. Masyarakat di sekitar saya itu memang ada beberapa mereka itu yang kurang peduli terhadap lingkungan. Sehingga mereka tuh lebih bergantung kepada tukang sampah. Mereka males untuk mengumpulkan sampah. Mereka males mencari sampah yang ada di sekitar mereka, dan itu yang ngebuat lingkungan kita semakin kotor karena pemilik rumahnya aja males. Jadi gimana hasil rumahnya kalau pemiliknya males? Jadi menurut saya, Pameran Putri Lingkungan Hidup itu bukan hanya sebagai formalitas ajang perlombaan saja, tapi itu suatu bentuk tanggung jawab kita dan bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi jangan jadikan Pangput itu atau Pameran Putri Lingkungan Hidup ini sebagai ajang perlombaan, tapi itu jadikan sebagai bentuk cinta kita terhadap lingkungan. Alhamdulillah masyarakat di sekitar saya itu merespon dengan baik mengenai proyek saya, dan mereka juga sering sekali untuk menyumbangkan sampah anorganiknya atau sampah plastik yang telah mereka kumpulkan kepada saya untuk saya olah lebih lanjut. Jadi rencana saya ke depannya yaitu saya ingin mendapatkan sampah anorganik atau sampah plastik yang didapatkan oleh warga sekitar sebanyak kurang lebih 10 hingga 20 ton. Dan saya juga ingin memperbanyak jumlah pemilihan sampah anorganik atau sampah plastik sebanyak kurang lebih 12 ton. Saya juga ingin memperbanyak jumlah pengolahan sampah menjadi barang yang kreatif dan bermanfaat. Salah satu contohnya yaitu mengolah limbah tutup botol menjadi tempat sampah. Yang kedua, mengolah limbah plastik emberan menjadi gantungan kunci dan gelang. Dan yang ketiga yaitu mengolah sampah kemasan menjadi gambar kolase. Dan saya juga ingin memperbanyak jumlah sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya sampah plastik, sehingga mereka bisa ikut serta dalam menguranginya sebanyak kurang lebih 2.500 orang. Jadi harapan saya adalah agar seluruh generasi muda ini, generasi penerus bangsa, itu nggak hanya belajar mengenai pengolahan dan pemilahan, tetapi harapan saya agar mereka bisa terjun langsung dalam memilah, mengolah, dan memanfaatkan limbah sampah plastik yang ada di sekitar mereka. Dan harapan saya juga agar mereka itu lebih peduli tentang bahayanya penggunaan sampah plastik, sehingga mereka bisa mengurangi sampah plastik, entah itu dengan menggunakan tumbler atau menggunakan tas berulang kali pakai. Dan intinya buat para generasi muda, kalian itu jangan malu untuk memulai suatu hal, tapi kalian harus bangga karena kalianlah yang akan menjadi agen perubahan yang bakal diikutin oleh teman-teman kalian. Jadi jangan malu untuk memulai sesuatu. Hari ini saya bersyukur sekali karena SMP Negeri 56 Surabaya ada satu kegiatan yang sangat penting bagi program Adiwiyata sekolah, adalah kegiatan di mana ada Putri Lingkungan dari SMP Negeri 56 Surabaya yang sedang melakukan kegiatan tentang bagaimana meningkatkan kebersihan lingkungan, yaitu tentang bagaimana cara pengolahan limbah dari non-organik. Alhamdulillahirabbil alamin, saya bersyukur sekali bahwa kegiatan ini salah satunya adalah meningkatkan kebersihan lingkungan sekolah. Kedua, bagaimana memanfaatkan sampah limbah non-organik yang kadang-kadang masih ada saja yang di lingkungan sekolah yang perlu memang harus kita bersihkan. Dari kegiatan tersebut, salah satunya alhamdulillah menjadikan siswa-siswa lebih giat untuk semakin membersihkan lingkungan sekolah. Harapan saya sekolah SMP Negeri 56 Surabaya menjadi
zero dari sampah non-organik. Oke, buat kalian-kalian semua yang punya sampah plastik di rumah, yuk segera kumpulin. Jika kalian nggak bisa milahnya, bolehlah datang ke sini. Dan ini tuh alamatnya di Jalan Sukomanunggal nomor 114. Dan untuk nomor yang bisa, Instagram yang bisa kalian hubungi adalah Fani Anggraini Nabila Putri. Itu adalah alamat Instagram yang bisa kalian hubungi untuk menyetorkan sampah plastiknya. Hidup sepi tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah ngikutin kegiatanku hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di YouTube Tunas Hijau ID. Bang Potelha 2025, siap, peduli, produktif, anti rebahan, mendunia. Bye-bye semua.